Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan yang karena kasih-Nya sudah mengizinkan kita memasuki hari ini, hari yang baru. Bersyukur kepada Tuhan karena sudah memelihara kita selama semalaman, menjaga kita, menolong kita, melewatkan kita dari malam dan membangunkan kita pagi-pagi untuk boleh kembali beraktivitas. Sebelum kita menjalani aktivitas kita, saya mengajak Bapak Ibu untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena kasih Tuhan yang Engkau nyatakan kepada kami. Kami boleh beristirahat dan kami boleh bangun pagi dalam pertolongan Tuhan. Terima kasih. Dan sekarang kami mau menjalani hari ini. Kami butuh firman Tuhan. Untuk itu, berbicaralah kepada kami agar kami mendapat penyegaran, mendapat kekuatan, mendapat kesegaran baru daripada Tuhan, sehingga hidup kami sesuai dengan kehendak Tuhan dalam menjalani hari-hari kami. Berkati kami ya Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus berbicara kepada kami siap mendengarkan firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berbicara tentang perjalanan hidup bersama Tuhan harus berbicara secara seimbang. Bukan hanya memulai dengan baik, tapi juga harus mengakhiri dengan baik. Menjadi warga kerajaan Allah yang dipercaya Tuhan hidup di bumi adalah satu kehormatan bagi kita. Bukan satu beban bagi kita, tapi satu kehormatan. Di mana kadang-kadang kita mengalami susah, kesulitan, beban berat, tetapi ada kehormatan yang Tuhan berikan untuk kita mampu menyelesaikan tanggung jawab kita. Jangan pernah mudah menyerah dalam menjalani hari-hari ini. Jangan mudah putus asa dalam menjalani hidupmu. Karena ingatlah, Tuhan ada bersama kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Saya mau mengajak kita belajar dari seorang Rasul Paulus, ya, yang sangat luar biasa dalam pengajarannya, yang sangat luar biasa juga dalam praktek hidupnya. Dia tidak hanya mengajarkan, tapi juga mempraktekkan hidupnya yang sesuai dengan pengajarannya. Ya. Dalam 2 Timotius 4 ayat yang ke-7 bagian B, saya memfokuskan bagian itu. Aku telah mencapai garis akhir. Aku telah mencapai garis akhir. Dalam konteks ini, ya, ini adalah bisa dipahami sebagai seorang pelari, atlet pelari yang berlari mencapai finish, ya, berlari mencapai finish, maraton yang berlari mencapai finish. Untuk mencapai sebuah finish atau satu finish dibutuhkan fokus ke depan. Tidak lihat kiri, tidak lihat kanan. Fokus ke depan. Tidak memperdulikan apa yang terjadi. Fokus ke depan untuk mencapai garis akhir. Saya punya satu cerita yang sederhana dari seorang atlet lari maraton yang luar biasa. Pada tanggal 20 Oktober 1968 di Mexico City, kalau saya tidak salah ingat, ya, ada seorang pelari yang mengikuti sebuah olimpiade waktu itu. Di saat waktu sudah menunjukkan waktu malam, penonton sudah mulai bubar dari stadion. Ya. Sewaktu akan bubar, tiba-tiba ada pengumuman yang mengatakan masih ada pelari yang akan datang, masih ada pelari yang akan tiba. Lalu mereka pun mulai mengambil posisi mereka lagi, ya, untuk duduk kembali. Waktu mereka sedang menyiapkan duduk kembali, ada seorang pelari yang sedang tertatih-tatih berlari, di mana lutut kanannya, kaki kanannya, dan juga bahunya sedang cedera, sedang dibalut dalam kecederaan, dalam satu luka yang tidak kecil. Ya. Dia terus berlari, dan orang pun bertepuk tangan dengan kedatangannya, memberi semangat kepadanya, dan dia pun merasa mendapat semangat. Dia berlari dengan tertatih-tatih, dan akhirnya mencapai garis akhir. Lalu ditanya oleh, memang dia tidak dapat juara, ya. Ditanya oleh wartawan atau banyak orang lainnya, mengapa engkau harus berlari dalam kondisi cedera seperti itu? Statementnya sangat baik. Negaraku tidak mengutusku untuk memulai pertandingan, tapi negaraku memintaku juga untuk mengakhirinya. Aku tidak mau negaraku percuma mengutusku. 5.000 mil, dia pakai istilah itu, jauhnya dari tempat itu ke sini, membuatku harus
mengakhiri pertandingan dengan baik, mencapai garis akhir dengan maksimal. Dan dia pun mencapai. Memang dia bukan juara, selisih dengan juara 1 jam lebih. Dia bukan juara, tetapi dia mencapai titik akhir, mencapai garis akhir, finish. Sekalipun tertatih-tatih. Dalam kilometer ke-19, pelari ini terjadi perebutan posisi ya. Waktu itu pelari ini ditabrak oleh rekan-rekannya dan ada yang lainnya, sehingga dia terjatuh mengakibatkan lututnya kanannya luka parah dan bahunya terbentur trotoar sehingga terjadi disposisi. Tetapi dia tetap berlari. Kenapa engkau harus tetap berlari? Padahal kalau dia tetap andai kata dia mundur ya, andai kata dia menyerah, orang pasti akan memakluminya. Orang pasti akan mengerti dengan situasi itu. Tetapi kalimatnya tadi sangat baik, bahwa dia diutus tidak hanya untuk memulai pertandingan ini, tetapi dia harus mengakhiri pertandingan ini. Bapak Ibu, dia adalah John Steve Akhwari, berasal dari Tanzania, yang akhirnya pada tahun 83 mendapat penghargaan seorang pahlawan. Mendapat penghargaan pahlawan dari negaranya karena kesungguhannya dalam membuat negaranya terhormat sekalipun tidak menang. Tidak selalu harus menjadi juara. Mencapai garis akhir itu bukan ada di titik juara, tetapi ada di titik kesetiaan sekalipun tidak mudah. Kita mendapat kesempatan menjalani hari-hari ini adalah kehormatan. Seperti John Steve Akhwari menganggap bahwa pertandingan yang dipercayakan padanya adalah satu kehormatan dari bangsanya. Dia harus memperjuangkan sampai akhir, mengakhirinya dengan baik, sekalipun tidak juara, tapi dia harus mengakhirinya dengan benar-benar. Bapak Ibu Saudara terkasih, mari kita belajar seperti John Akhwari, terlebih lagi seperti Rasul Paulus. Rasul Paulus tidak sedang dalam tantangan yang mudah menjalani hidupnya. Dia sedang dalam hidup yang penuh dengan tantangan. Dirajam batu, diancam banyak orang, tapi dia akhirnya mencapai garis akhir. Kita perlu mencapai garis akhir dalam menjalani hari-hari kita. Jangan pernah menyerah dalam menjalani tantangan hidupmu. Sekalipun hidupmu dan hidup saya tidak mudah, kita mengalami banyak kesulitan dalam hidup ini. Tetapi satu yang Tuhan ingatkan kepada kita. Dalam Yesaya dikatakan, Tuhan menyertai kita. Tuhan bersama dengan kita. Dia tidak membiarkan kita bertanding sendiri, mencapai garis akhir sendiri. Dia menyertai kita sampai kesudahannya. Mari kita berjuang mencapai garis akhir untuk memperoleh mahkota kehidupan. Capai garis akhir itu. Sekalipun kita punya banyak alasan untuk mundur, sekalipun kita punya banyak alasan untuk meninggalkan Tuhan karena beban yang berat, tapi ingat, jika engkau meninggalkan Tuhan, jika engkau menyerah, kehormatan yang dari Tuhan yang akan Tuhan berikan kepadamu, kemuliaan dari Tuhan tidak kita terima. Tuhan mau kita mencapai garis akhir, berjuang sampai akhir. Berjuang sampai akhir. Seperti pernyataan Rasul Paulus, aku telah mencapai garis akhir. Dia perlu fokus, dia perlu tetap setia sampai akhir. Sekalipun banyak tantangan, banyak ujian. Bapak Ibu, tidak mudah menjalani hidup kita. Memulai mengiringi Yesus itu mudah. Tetapi yang perlu kita jalani adalah mampu mengakhiri pengiringan kita kepada Yesus sampai menutup mata. Itu yang tidak mudah. Tetapi ingat, sekalipun tidak mudah, ada penyertaan Tuhan yang dinyatakan bagi kita. Ada kebersamaan yang Tuhan berikan kepada kita, sehingga kita pasti akan mampu mengakhiri hidup kita sampai akhir, mencapai garis akhir, mencapai finish, karena adanya penyertaan Tuhan. Yang dibutuhkan adalah kesetiaan dan fokus kepada finish itu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih sudah berkati hari ini, sudah berkati kami hari ini. Firman-Mu biarlah mengajar kami untuk fokus, untuk mengarahkan pandangan kami hanya kepada Tuhan, pemberi hidup kekal bagi hidup kami. Untuk mencapai garis akhir itu kami butuh fokus di kesetiaan Tuhan. Mampukanlah kami, kuatkanlah kami Tuhan menjalani hidup ini. Terus sertai kami
dalam menjalani tantangan hidup yang tidak ringan ini, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur untuk penyertaan Tuhan bagi hidup kami. Kami mau menjalani hari ini, kami mau terima berkat Tuhan. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus dan penyertaan Roh Kudus dilimpahkan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, mulai sekarang seterusnya sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.